Ya, shalom anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan kembali belajar agama. Kita siapkan buku cetak kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar agama. Tuhan tolong semua supaya boleh belajar dengan baik dan tetap semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita membuka buku cetak kita di halaman yang ke-42. Hari ini kita masuk di bab yang ke-6 ya, yaitu tentang mengenal karya penyelamatan Allah. Mengenal karya penyelamatan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah bagi manusia, bagi kita semua. Dan itu kan kita ketahui di dalam mata pelajaran kita yang akan kita bahas hari ini. Nah, di bagian A, halaman 43, coba perhatikan di situ ada janji keselamatan. Janji keselamatan. Nah, ada satu pertanyaan ya yang ditanyakan kepada kita semua, yaitu pernahkah kamu menerima janji yang menyenangkan? Misalnya, ada seorang teman yang menjanjikan untuk membawakan hadiah, atau ada seorang mama atau seorang papa yang sedang menjanjikan hadiah untuk anak-anaknya, atau kita sedang menjanjikan sesuatu untuk misalnya kita akan pergi jalan-jalan, kita akan pergi ke mall, kita akan pergi liburan. Nah, itu kita janjikan baik kepada keluarga maupun kepada teman-teman kita. Itu adalah sebuah janji yang sangat menyenangkan. Pasti kita semua sudah pernah menerima janji atau memberikan janji itu ya. Nah, di sini juga dikisahkan seorang anak yang bernama Fiensa ya. Itu ya, yang sabar menunggu waktunya libur sekolah tiba. Biasanya kalau anak-anak ada tanggal merah di kalender, pasti semuanya senang kan, karena bisa libur sekolah. Biasanya kalau libur itu digunakan untuk apa? Bisa main game, bisa jalan bersama keluarga, atau digunakan pada hal-hal yang lain yang bebas dari tugas sekolah. Nah, begitu juga yang sedang ditunggu oleh Fiensa di sini. Nah, itu adalah sebuah janji yang sangat menyenangkan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa janji itu apa sih? Janji itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti, belum terjadi tapi masih dalam janji. Misalnya, saya berjanji akan membagikan hadiah kepada semua anak-anak. Itu adalah janji yang masih belum tetapi akan terjadi ke depan. Nah, itu adalah sebuah janji ya. Nah, terus ada janji yang diketahui kapan waktunya akan digenapi. Ada janji yang tidak kita ketahui. Ada misalnya janji yang dimaksud di sini, misalnya saya janjikan ini besok pasti akan saya bawa. Nah, itu pasti. Atau misalnya teman yang lain katakan saya berjanji akan berubah menjadi anak yang baik, tetapi tidak tahu waktunya kapan berubah. Nah, itu janji yang belum kita ketahui kapan waktunya tiba. Tetapi di sini ada janji yang tidak pernah melecet waktunya, yang tidak pernah gagal, yaitu janji seorang Kristus. Wah, seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Janjinya itu dikatakan ya dan amin, tidak pernah berubah, tidak pernah gagal, dan selalu baik tepat waktu. Wah, itu adalah janji Tuhan. Nah, dikatakan ya di bagian B, janji dalam perjanjian lama. Ada beberapa janji yang terjadi di dalam perjanjian lama ya. Kisah-kisah di dalam toko-toko Alkitab perjanjian lama, ada beberapa janji Tuhan ya yang digenapi kepada mereka. Nah, janji dalam perjanjian lama artinya berit ya. Situ ada kata berit yang artinya perjanjian atau karat berit. Nah, mengadakan perjanjian sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh ya. Janji Allah itu kepada Nuh ya, yaitu ketika Tuhan berjanji akan memusnahkan semua
orang-orang yang berdosa pada zaman Nuh, dan hanya Nuh dan keluarganya yang akan diselamatkan, dan itu janji Tuhan tergenapi, terjadi ya. Nah, terus ada lagi janji Tuhan kepada Abraham. Nah, ketika Tuhan katakan, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan itu terjadi juga ya. Nah, ada di sini ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Itu adalah janji Allah ya. Terus dikatakan lagi, Allah menjanjikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya ya. Semua janji yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, Nuh, dan kepada semua tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama itu tergenapi. Nah, lanjut di bagian yang C ya. Nah, kalau di atasnya seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Terus di bagian C ini janji dalam perjanjian baru. Wah, janji dalam perjanjian baru di sini dikatakan janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, anak tunggalnya. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam Yesus Kristus. Nah, terus dikatakan keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi. Nah, Tuhan tidak hanya menjanjikan keselamatan, tetapi dikerjakan dan digenapi. Tuhan di dalam perjanjian baru tidak hanya menjanjikan, tapi langsung dilakukan, langsung tergenapi, langsung terjadi, yaitu Allah menjanjikan keselamatan, yaitu ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, ketika Allah mengorbankan Tuhan Yesus yang anaknya satu-satu, anak tunggal, menjadi penebus dosa manusia. Dia rela disalibkan mati ya, dipaku di kayu salib, dihina, difitnah, hanya untuk menebus dosa kita. Nah, dikatakan lagi, kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan di dalam perjanjian baru. Kalau dulunya dalam perjanjian lama, misalnya mereka mau meminta pengampunan dosa, mau berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, nah, mereka harus membawa binatang atau membawa korban bakaran yang bagus, dan itu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Misalnya juga ada ibadah pendamaian ya, semua jenis ibadah yang dilakukan di dalam perjanjian lama dilakukan dengan cara mengorbankan hewan korban. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Coba bayangkan, Tuhan Yesus menyelesaikan semua dosa manusia hanya dengan satu cara, yaitu menyerahkan dirinya untuk disalibkan, sehingga kita semua manusia yang berdosa bisa terbebas dari kutuk dosa dan maut. Nah, terus dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak jalan ini ketika kita misalnya mau ke Jakarta, ketika kita mau misalnya ke Lampung, kalau misalnya kita mau jalan-jalan kemana saja, banyak jalan ya. Banyak begitu jalan yang dipersiapkan, tetapi hanya satu jalan ketika kita mau ke surga, yaitu Kristus. Tidak ada jalan lain ya. Kalau kita mengenal Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita akan selamat, kita akan sampai kepada Bapa kita yang di surga ya. Nah, ini yang dimaksud ketika akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Hanya Tuhan satu-satunya jalan sehingga kita bisa terbebas dari dosa. Hanya Tuhan satu-satunya jalan sehingga kita bisa terbebas dari kutuk dosa. Nah, kita tidak akan ini ya selamat, kita tidak akan sampai seperti sekarang ini kalau bukan Tuhan yang mengerjakan semuanya, kalau bukan janji Allah Bapa kepada kita. Artinya bahwa janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu tulus, janji Tuhan itu begitu ini ya, begitu pasti ya. Oke, bukan seperti janji manusia yang suka ingkar, janji karet,
suka janji-janji palsu ya, bukan ya. Nah, terus anak-anak, yang menjadi tugas kita di sini ada beberapa beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan. Namun Miss hanya meminta satu saja tugasnya, yaitu di halaman yang ke-44 nomor 3 ya. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu perintah ya, kita harus mempelajari materi A dan B yang ada di ini ya, halaman 43. Terus dikatakan baca ayat-ayat Alkitab yang tertulis di dalamnya ya. Misalnya di bagian A ada ayat Alkitab Kejadian pasal 3, di bagian B ada Kejadian pasal 12. Nah, itu kita baca. Terus katakan, carilah perbedaan perjanjian Allah terhadap Nuh, Abraham, dan Daud. Nah, ada beberapa janji ya, kepada Nuh, Abraham, dan juga kepada Daud. Nah, apa sih perbedaannya? Misalnya Tuhan janjikan apa kepada Nuh, terus Tuhan janjikan apa kepada Abraham, Tuhan janjikan apa kepada Daud. Itu yang harus kita catat di buku tugas ya, di buku tugas. Nah, demikian mata pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar agama dan mengerti akan janji Tuhan yang ya dan amin. Ajarkan kami anak-anak-Mu dari kelas 6 supaya bisa percaya akan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.